Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kita bertemu lagi di Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Sensus Korupsi. Sekarang ini bumi tercinta terus saja diguncang prahara nurani. Waduh, kok kayaknya serem amat ya? Ya iyalah, kalau nurani sudah tak lagi bening alias terkontaminasi, pasti jadi timpang kan? Nah, komunitas Kedai Suara kali ini sungguh harus berterima kasih pada Pak Sangga yang lewat persoalan hidupnya banyak memberi inspirasi atas soal-soal yang tak terduga tetapi ternyata terjadi di sekitar kita. Seperti misalnya persoalan yang ia bawa kali ini, yang bisa jadi terjadi juga di rumah Anda. Tapi mungkin cuma seorang Pak Sangga yang berani mengakuinya. Apa sih masalah Pak Sangga kali ini? Penasaran? Ayo kita simak sama-sama. Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Siapa tuh Pak Bijak? Itu yang datang naik taksi. Lah ya tamu, orang cuma taksi. Loh, kan firasatku benar. Ini pasti bukan sembarang taksi nih. Alah, bukan sembarang taksi gimana toh? Bukan taksinya Pak Bijak, penumpangnya itu loh. Tuh, itu tuh. Coba lihat itu siapa penumpangnya. Wah, Pak Sangga naik taksi. Nah, Weh. Pak Bijak sendiri kaget kan? Weh, bukan kaget Mbak Perenjak, terharu. Wah, punya karib yang semula naik motor tua, kini sudah sanggup naik taksi. Waduh, terharu dan geli saya. Berapa semuanya? Wih, luar biasa kan? Orang sudah ada argo saja masih tanya harganya. Udah, kembaliannya nggak usah. Ambil aja buat tips semuanya. Catat ya, Sanggah nama saya. Loh, ada apa ini? Kenapa pada tepuk tangan? Hah? loh mesti curiga loh. Gak tahu ya, kita ini bawaannya seneng aja kalau Pak Sangga datang. Iya, naik ojek ditepokin, naik taksi ditepokin juga. Ini udah naik kelas aja kok nasib masih aja diledek kayak begini. Ayo pada kumpul sini, semua sini. Ini serius loh, ini serius. Ada apa Pak Sangga? Ini kok tampaknya penting sekali loh. Penting. Ini masalah serius. Iya, tapi ada masalah apa Pak Sangga? Iya, serius ya serius. Tapi yang serius itu masalah apa Pak Sangga? Ya masalah saya. Oh, kalau masalahmu ya terserah kamu saja. Tapi ini serius loh. Loh, ya mau serius, mau tidak serius, ya silahkan saja. Orang itu masalahmu. Tapi seperti biasa, kita di sini kan berteman, berbagi. Komunitas kedai ini kan penuh dengan persaudaraan toh. Meski kadang juga suka ledek-ledekan maksudnya. Saya kira masalah apa toh Pak Sangga? Mbok ya jangan bikin orang tegang gitu toh. Begini loh,
Dengan saya bercerita masalah saya ini, siapa tahu ya sebagai teman, kalian semua di sini bisa membantu saya. Nah, gitu dong. Bukankah kedai suara ini memang tempatnya kita berbagi toh Pak Sangga? Mau urusan pribadi kek atau urusan negara? Iya. Kan memang kita-kita di sini suka mendiskusikannya kan? Iya, lagian kalau yang punya masalah itu kamu, yang hobinya setiap hari memang berteman dengan masalah, ya ndak heran lah. Ayo cerita saja Pak, ayo. Ya sudah. Atur nafas dulu. Baru nanti mulai ceritanya Pak. Apa mau minum dulu? Iya, minum. Ya minumnya apa? Mau teh, mau kopi atau apa? Jus lengkap, tambah susu. Weh. Loh kan, orang sedang bermasalah saja tetap gaya seleranya. Enggak apa-apa toh Pak. Sebentar ya, saya ambilkan. Nih, sudah nih jusnya khusus Pak Sangga. Segar. Gimana? Tambah tak? Tambah. Ya ini sumber masalahnya, nambah terus. Sementara belum tahu yang mau bayar siapa ini. Hah? Sudah. Ayo sekarang Pak Sangga cerita masalahnya apa sih? Begini, kalian tahu kenapa saya naik taksi? Motor antiknya mogok. Kalau bilang mogok, nadanya biasa aja dong. Itu menyinggung perasaan saya, Mbak Perenjak. Dan kenapa tadi kalian lihat saya memberi tips sopirnya banyak sekali? Iya ya. Kenapa, ayo? Biasanya kamu ini kan minum saja nggak bayar sendiri. Kok bisa ya memberi sopir taksi tips banyak sekali gitu? Nah, biasanya jangankan memberi tips. Orang kedapatan naik taksi saja sudah ajaib kok. Itu. Tahu nggak? Untuk bisa memberi tip taksi sebanyak itu aja, saya butuh nabung berhari-hari. Kok bisa itu loh Pak Sangga? Pak Sangga ini aneh-aneh deh. Tapi rasanya yang ini nih sangat aneh. Ini bukan aneh, Mbak Perenjak. Tahu nggak? Karena saya ingin boros. Waduh, walah. Kalau ini bukan aneh lagi, ini tidak masuk akal ini. Kok boros gimana toh? Lah yang mau kamu pakai sebagai modal boros itu lalu apa Pak Sangga? Hah? Saya akan tempuh dengan cara apa aja. Weh. Kalau perlu jual barang apa aja. Weh. Biar istri saya tahu kalau saya juga bisa sama borosnya. Oh, ini dia nih. Sudah mulai kelihatan passwordnya. Ada apa dengan istrimu itu? Lagi-lagi kok ribut dengan istri melulu. Kalian ini pasangan suami istri, apa pasangan ribut mulut sih? Hah? Begini, saya baru tahu setelah saya audit. Keuangan istri saya itu boros banget. Dan itu pun tanpa sepengetahuan saya. Sebentar. Kok boros itu lah memangnya Bu Sangga beli apa saja? Lah, mestinya kan dia mengerti. Sudah ngerti penghasilan suaminya tak seberapa. Sudah tak seberapa, tak tentu pula ya Pak ya. Lah udah kayak gitu kok, ini dibeli, itu dibeli. Dan baru tahu saya, kalau selama ini dia menyimpan barang-barang berharga tanpa sepengetahuan saya. Bu Suaras. Bu Suaras. Ibu udah di sini toh? Iya. Ini ada apa toh ini? Kok mesti ramai sekali? Pasti Pak Sangga lagi nih jagoannya. Ini mau saya terusin apa harus mengulang dari awal lagi nih ceritanya nih? Ibu itu kalau muncul jangan mendadak dong. Gak enak dialog. Masa udah sepanjang ini harus dimulai dari awal lah? Kok dari awal gimana? Orang aku ikut mendengar dari tadi kok. Wah, yang bener Bu. Berarti ibu nguping dong. Gak nyangka saya. Nguping gimana sih Pak? Orang saya punya kuping. Kalau ngomongnya sekeras ini kan gak perlu nguping Pak. Sudah, ayo terus. Wah, syukurlah hemat tenaga. Saya curiga istri saya tidak jujur soal keuangan di depan saya. Sementara saya kerja banting tulang, istri saya menghambur-hamburkan untuk membeli barang-barang tanpa sepengetahuan saya. Barang apa misalnya?
saya juga menemukan istri saya diam-diam menyimpan emas. Loh, istri saya juga? Nah, itu kan aset keluarga, Pak Sangga. Hah, aset keluarga apa? Orang itu semua atas namanya kok. Bagaimana sih Pak Bijak ini? Benar, atas namanya. Tapi kan dia itu istrimu juga toh, Pak Sangga. Iya, tapi kan tetap atas nama dia. Kalau nanti aku diceraikan? Oh, ini suara orang yang ketakutan ini ya. Oh kan, tuh kan. Kalian lagi-lagi malah membela istri saya. Bukan, ini bukan soal harus membela siapa dan tidak membela siapa. Ini semata-mata soal membicarakan fakta saja, Pak. Jangan berburuk sangka dulu dong. Oke, kalau begitu bagus. Faktanya, selama ini kan selalu saya yang dianggap boros. Sementara istri pasti lebih hemat. Tapi apa sekarang nyatanya? Semuanya hanya mitos. Ya kan? Ayo tepuk tangan buat saya. Ayo. Kok yang tepuk tangan nggak ada, gimana sih nih? Ya, jangan tepuk tangan dulu lah, Pak. Orang hasil pertandingan belum jelas kok sudah tepuk tangan. Orang faktanya udah jelas kok masih pada membantah, ini gimana? Kalian ini kok sulit sekali membela saya. Bingung saya. Pak Sangga, ini bukan soal membela siapa atau tidak membela siapa. Karena Pak Sangga menyinggung soal fakta, maka mari kita bicarakan soal fakta. Ya, kebenaran nih, kebenaran. Mumpung saya sudah punya faktanya kan, Bu? Baik, sekarang apa coba fakta dari Pak Sangga? Faktanya, istri saya membeli barang-barang atas namanya sendiri, tanpa saya tahu pula. Oke, itu fakta. Bisa jadi Bu Sangga salah. Ya nggak usah bisa jadi dong, Bu. Bu langsung aja salah gitu. Tapi apa jadinya kalau ternyata maksudnya baik? Itu mungkin saja cara Bu Sangga menabung, Pak. Misalnya nanti Pak Sangga sakit, terus butuh biaya. Lah kan akhirnya ke keluarga juga kembalinya. Iya kalau benar begitu. Kalau enggak? Nah, begini saja, biar tahu nanti benar apa tidak. Nah, bagaimana kalau kamu sakit saja dulu, Pak Sangga? Ngetes gitu loh. Tapi begini ya. Kalau ternyata yang terjadi, ya misalnya loh ini, misalnya. Gimana? Memang kalau bisa sih jangan. Tapi misalnya kami cerai, gimana ayo? Lah, apa sudah? Sekarang ketimbang main tebak-tebakan terus, Pak. Sekarang pilih saja. Pilih cerai dulu, apa sakit dulu? Hus. Lah, abis gak bakal ketemu dong, Bu. Jadi orang kok ngeyel banget sih. Mikirnya jelek aja. Padahal itu kan istri, belahan jiwanya, pasangannya, soulmate-nya gitu loh. Ih, Pak Sangga ini bikin aku gregetan deh. Ini kok pada sulit amat sih menghargai fakta. Kalau perempuan itu juga bisa boros, juga bisa korupsi. Baik, Sama memang semua punya potensi, Pak. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak pejabat, tidak juga orang biasa. Tidak miskin, tidak kaya, semua berpotensi korup. Tapi Bu, tuduhan Pak Sangga atas kreativitas Bu Sangga nyimpen emas buat tabungan berbuah tuduhan korupsi. Ya itu kan namanya kebangetan. Dukungan Mbak Perenjak pada Bu Sangga ini dukungan sesama perempuan. Korupsinya perempuan terhadap suami mestinya diterjemahkan lain. Bukan begitu Mbak Perenjak? Iya, betul. Menghemat pengeluaran dengan menabung pada emas atau rumah itu kan usaha, upaya agar masa depannya nanti tidak suram. Tuh, denger Pak Sangga, denger. Kalau laki-laki tidak jujur dalam hal penghasilan, terus misalkan tuh ya disimpan untuk anu itu loh, untuk Ayo sudah, Mbak Perenjak, jangan selalu curiga. Kalau laki-laki yang menyembunyikan penghasilan dari pasangannya pasti mau selingkuh. ya nggak gitu. Ini jadi mentah lagi dong. Pemikiran saya atas apa yang istri saya lakukan. Udah terlanjur naik taksi, ikut-ikutan boros, ternyata malah rugi jadinya. Makanya Pak Sangga, jangan emosi toh Pak, nuduh istri korupsi. Korupsi itu diakui sebagai kejahatan yang luar biasa loh Pak. Kejahatan luar biasa yang kalau kita lihat kenyataannya sekarang di TV dan koran itu. Korupsi yang ketahuan, malah cuma jadi persoalan oknum. Lah, emangnya harusnya jadi persoalan apa dan persoalan siapa toh Pak Bijak? Mboh, yang jelas terjadi kan rekan sejawat dan atasan saling melindungi. Masalah TST, tahu sama tahu.
membiarkan perkorupan terjadi tanpa risih gitu loh. Lah iya, korupnya kan bareng-bareng. Korupnya dikapling-kapling, jadi semuanya kebagian gitu loh. Ya itu dia Mbak Prenjak. Kalau cara korupnya begitu, mana mungkin negara memproses hukumnya. Bisa tutup satu kantor kalau diproses. Lah semua kena kok. Terus, kalau ada yang tidak sepakat, malah dianggap pengkhianat. Tuh. Apa iya negeri tercinta kita sedang disandera koruptor? Kayaknya iya. Buktinya berita di TV dan koran itu, kalau korupsinya terkait dengan kepentingan swasta, negara sering kalah di pengadilan kan? Lah orang abdi negaranya diam-diam merekayasa perkara biar swastanya yang menang kok. Dan sudah terlanjur terima duitnya, sogokannya. Jadi bentuk perilaku istri saya benar-benar bukan korup ya? Wah, salah lagi saya. Tapi ngomong-ngomong, kita nyalahin orang, jangan-jangan kita sendiri masuk di dalamnya loh. Mana mungkin, mustahil Bu, mustahil. Nah, kita semua ini kan orang baik-baik. Mana mungkin mau korupsi. Loh, sengaja korupsi memang tidak. Tapi siapa tahu, karena kita atau atas jasa kita, kolega, saudara kita bisa jadi pegawai negeri. Nah ini, itu juga termasuk kolusi. Yang saudaranya korupsi, pernah nggak nolongin saudara dengan cara itu? Wah, bakal banyak lagi contohnya ini. Lah kalau mau cepat ngurus KTP, kita kasih uang, beres, itu juga korup ya? Itu namanya membuat orang lain korup. Karena yang dimaksud korupsi itu adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan. Kalau tujuannya nolong, biar urusan cepat selesai gimana? Lah ya jangan diterima uangnya. Sejauh tidak mendapat keuntungan, itu namanya bukan korupsi kan Bu? Pembuatan KTP dengan cara tidak sehat tadi, hitung-hitung masih korupsi tingkat bawah, Pak. Wah, kalau begitu Bu, ya maaf, pasti nyaris kita semua ndak bebas. Lah hampir semua masyarakat kita menyukai yang serba praktis. Kasih uang tips, ndak mikir itu melanggar. Itu yang saya maksud. Jangan-jangan kita semua pernah terlibat atau berbuat korup. Kalau kena tilang nih, terus kita nyisipin Sudirman biru biar nggak ditilang. Ini juga suap namanya. Betul Mbak Prenjak. Suapisme, nepotisme, dan kolusiisme dalam hal apapun, dimanapun di tempat kita bekerja, disebut korupsi. Kalau membengkakkan biaya proyek, terus memanipulasi kwitansi, termasuk itu ya? Wah, Pak Sangga sudah mulai nyambung. Nah, itu namanya berbahagia di atas kerugian negara. Ya iyalah, itu korup itu korup. Kalau kwitansi yang menggelembung tadi, uangnya sebagian besar buat nyumbang desa yang longsor atau disumbangkan buat rumah yatim piatu, gimana Bu? Gimana apanya Pak? Cap korupsinya hilang gitu? Lah, kok enak nebus dosanya jadinya ya? Ah, itu sih bagus untuk mengatasi konflik batin sang koruptor sendiri dengan beramal. Tapi maaf, apa bisa hitung-hitungan cara gitu? Yang dirugikan siapa? Yang diberi amal siapa? Gitu loh. Kalau korupsinya akibat gaji yang rendah, gimana menurut Pak Bijak? Zaman dulu banyak pegawai dengan gaji pas-pasan atau kurang. Tapi korupsi nggak seperti sekarang. Karena orang dulu merasa cukup dengan gajinya. Memang yang penting itu, orang merasa cukup. Jadi korupsi itu asal muasalnya dari rakus dan serakah. Nah ini, serakah. Di lingkungan pegawai sendiri, banyak loh orang yang ternyata hidup bukan dari gajinya, tapi malah bangga memamerkan kekayaannya. Seperti, misalnya seperti si ini loh. Nggak usah nyebut nama, nanti fitnah loh. Iya, jangan. Ya sudah, nggak usah. Kemarin ada tamu kedai yang cerita soal ngurus SIM. Masa nggak lulus-lulus loh, sudah sampai sekian kali ikut ujian. Begitu bayar, aman.
Ini bukan fitnah kan Mbak Pren? Hati-hati loh. Ini itu berdasarkan cerita tamu kedai. Pak Bija aja kemarin dengar kan Pak, iya kan? Betul Bu Suara. Keponakan saya yang tadinya sangat idealis, nggak mau suap menyuap gitu. Maklum, dia aktivis mahasiswa di kampusnya. Tapi ya terpaksa. Daripada nggak punya SIM, kan ya juga melanggar peraturan. Pilih mana yo? Walah, ini PR ini. PR. Tapi ya PR buat siapa ya? Kalau di kantor, di tempat kerja, orang pada main apa itu? Facebook, misalnya Twitteran. Masa kemarin di TV dibilang korupsi? Apa yang dikorup? Yang dikorup itu waktu kerjanya, Pak. Nah, jadi bener kan? Bisa jadi kita semua ini pernah terlibat korup. Ya, mari kita perbaiki diri lah. Setuju nggak? Setuju deh kalau gitu ya. Setuju. Baiklah teman-teman, saya cabut tuduhan saya pada istri saya soal dia korup tadi. Tapi mbok saya ini ada yang ngebela gitu, bahwa faktanya ada perempuan yang tidak jujur dan perempuan yang korupsi juga. Malah kalau perlu untuk mengaudit kejujuran istri saya, akan saya datangkan akuntan publik juga. Gimana Bu? Terserah. Heran saya, habis ngobrol panjang lebar gini, kok ya masih nggak nyambung? Kirain tadi udah nyambung. Biar ketahuan Bu, bahwa perempuan ternyata bisa lebih boros dan bisa tidak jujur. Boleh, tapi sekali lagi, soal boros dan tidak jujur itu, Mbok jangan dikait-kaitkan dengan lelaki dan perempuan. Ini kan cuma soal siapa antara Pak Sanggah dan Bu Sanggah yang lebih boros. Gitu saja kan? Ayo gimana? Kok wajahmu mulai ragu-ragu begitu toh Pak Sanggah? Gimana? Misalnya ya, Bu Sanggah kan cuma beli emas, perhiasan, barang ini atau barang itu. Ya barangnya semuanya ada di rumah kan Pak Sanggah? Ya di rumah. Lalu bandingkan dengan pengeluaran Pak Sanggah yang di hari ini saja nih. Misalnya naik taksi terus ngasih tips sebanyak begitu. Lalu traktir temen, beli ini, beli itu, untuk hobi ini, untuk hobi itu. Stop, berhenti. Nah kan, nggak perlu akuntan publik kan? Dibayangin saja sudah borosan kamu kan? Yang perlu kita tingkatkan justru kesadaran kita untuk tidak melibatkan diri dalam KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ngapain juga sih Pak Sanggah meragukan istri tercinta? Iya ya. Lah, nanti saya malah ketebak. Tapi ini kita jadi dapat ide nih sekarang. Soal boros dan tidak boros, kok ya selalu dilihat dari sudut pandang laki-laki ya? Jangan-jangan begitu juga dengan korupsi. Yang merangsang korupsi bukan soal boros nggak boros, melainkan soal rakus dan serakah serta kehilangan nurani. Dan satu lagi Bu, karena korupsinya kolektif, rame-rame, jadi pada nggak merasa bersalah. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, pada akhirnya semua kembali ke hati nurani. Setiap insan, baik laki-laki dan perempuan, pasti memilikinya. Jika di tengah kesusahan banyak orang masih terbersit niat mengambil apa yang menjadi hak mereka, maka yang harus kita pertanyakan adalah, kemanakah suara hati nurani itu? Masih cukup mampukah ia menyuarakan kebenaran yang tidak terbantahkan? Atau ia telah menjadi lemah, tidak berdaya karena dibungkam oleh kekuatan yang lebih luar biasa? Pada akhirnya, apakah laki-laki atau perempuan punya kemampuan sama untuk menjawab pilihan tersebut? Mengikuti atau menolak suara hati nurani? Sudut pandang adalah induk dari setiap keputusan. Dan soal korup-mengkorup, dilihat dari sudut pandang manapun, semua kelakuan yang menyimpang dari tugas resmi suatu jabatan
yang sengaja dilakukan biar dapat keuntungan, namanya ya tetap saja korupsi. Nah saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan